Atta Halilintar sedang mempersiapkan diri mengikuti ujian praktek paket C untuk mendapatkan ijazah SMA dalam waktu dekat ini. Usaha Atta mendapatkan ijazah paket C memang patut diacungi jempol. Meski dikenal luas sebagai YouTuber kenamaan, Atta tetap peduli dengan nasib pendidikannya. Perjuangan Atta mendapatkan ijazah paket C tidaklah mudah di tengah kesibukannya. Lantas, seperti apa persiapan Atta? Benarkah meski sering berpergian ke luar negeri, ujian berbahasa Inggris masih menjadi hal yang sulit bagi seorang Atta Halilintar? Oke, ujian praktek buat teman-teman yang udah tahu, aku kan praktek untuk SMA. Untuk tes kedua, ujian agama dan bahasa Inggris. Oke, bismillah, ini bahan-bahan yang udah aku kumpulin, PR-nya. The Story of Tobalek. Aduh, bahasa Inggris tuh aku malu banget. Bahasa Inggris gue tuh kurang. Once upon a time, there was a man who was living in North Sumatra. He lived in a simple hut. Simple hut in a farming field. He did some gardening and fishing for his daily life. Keren juga nih. Bisa 100 nilainya. One day, while the man was fishing, he caught. Kalau caught bacanya gimana? Caught. He caught a big golden. Ya nih, sekarang hari ini saya masuk sekolah guys. Ini aku lagi persiapan ujian bahasa Inggris sama bahasa Arab untuk SMA. Nih hari ini ada agama, bahasa Inggris. Tuh kita udah kumpulin juga. Aku suruh bikin cerita. Aku di sini ceritanya bahasa Inggris tentang Palestina. Aku akan cerita di sini dengan bahasa Inggris ya. Coba kita tes bahasa Inggrisku ya. Western media coverage of Palestinians as a violent terrorist. Malu lagi. Malu saya bahasa Inggris. Saya kalau bahasa Inggris malu. Pokoknya ini saya udah kumpulin ya guys. Di sini ini aku contoh ya. Bagi Atta, pendidikan adalah hal yang penting. Karena hal itulah suami Aurel Hermansyah itu tetap berkeinginan memiliki ijazah paket C atau setara dengan SMA. Nantinya, jika Atta lulus dari ujian paket C, Atta berkeinginan melanjutkan kuliah. Keinginan Atta itu pun mendapatkan banyak tanggapan positif baik dari keluarga maupun penggemarnya. Lantas, kapan Atta Halilintar akan melanjutkan kuliahnya? Serta kampus dan jurusan apa yang akan ditempuh Atta Halilintar? Ya, jadi alhamdulillah saya mau lanjut sekolah dan insya Allah ujiannya tahun depan. Insya Allah ujian tahun depan dan pengen lanjut kuliah gitu. Rencananya sih hukum, nggak tahu nanti apa bisnis. Tapi kan katanya kalau bisnis itu kan, kalau menurutku ya nggak bisa dipelajarin di kuliah, tapi harus dipelajarin di pengalaman. Nah, kalau hukum ya kan kita butuh tahu semua tentang hal-hal yang kita nggak ketahui gitu. Jadi seneng juga, emang dari dulu suka juga ngelihat orang-orang yang bisa di pengacara dan lain-lain. Nah, satu lagi suka juga ini arsitek. Suka banget. Aku tuh kan orangnya dari dulu suka gambar ya, suka ngedesain. Jadi akhirnya suka ngedit video, ngedit foto, ngedit. Dari dulu aku memang suka otodidak belajar itu. Nah, suka juga arsitek. Jadi ntar habis ambil dulu ijazahnya, kelulusannya, baru aku mikir nih mau ngambil apa gitu. Nah itu nanti kayaknya aku harus berbicara dulu sama hatiku sendiri. Iya seneng juga lihat bunda kan masih terus belajar. Cuman kan dulu aku mikirnya, oh kayak lulusan, walaupun aku misalnya lulusnya SMP, tapi alhamdulillah bisa punya 200 karyawan gitu kan, itu salah satu kebanggaan aku. Tapi ternyata kan kalau itu kan kebanggaan saja, tapi kan kedepannya belajar itu kan harus terus gitu ya. Jadi selama kita masih punya waktu, insya Allah saya mau lanjut. Ya biar jadi pelajaran juga buat anakku nanti. Kan aku pernah bilang ya waktu itu di podcastnya King Abdel ya. Kalau orang tuh banyak anak-anak bilang, wah nggak mau sekolah, bisa kok tuh Bang Atta sukses nggak sekolah. Ya saya kan pernah terus saya bilang gini ya, Dek,
aku aja kalau punya anak, aku akan sekolahin setinggi-tingginya. Nah, karena dulu aku tuh ada keterbatasan di rezekinya, belum bisa untuk sekolah. Tapi kalau punya rezeki, aku sekolah sebaik-baiknya. Nah, yang sayang itu kalau orang tua udah nyekolahin kamu malah nggak mau sekolah. Gitu. Mestinya anak yang nggak sekolah aja bisa, gimana yang apalagi yang sekolah. Intinya supaya motivasi dari diri sendiri, kemauannya itu kalau ada, insya Allah bisa kok gitu. Jadi aku tuh bilang aku nggak sekolah bisa kayak gitu supaya banyak kan anak di luar sana nggak bisa sekolah. Jadi walau nggak bisa sekolah, tapi kamu bisa berhasil kok gitu. Tapi kalau untuk anak-anak yang udah di sekolahin orang tuanya, bersyukur dan kamu mestinya jauh bisa lebih baik. Ya itu juga biar motivasi anakku, bapak juga tetap sekolah loh, walaupun dulu misalnya sempat berhenti, tapi sekarang mau belajar lagi, mau menimba ilmu lagi. Aduh, semoga bisa. Ya kan nggak mungkin semuanya dipelajarin juga. Jadi pilih salah satu dulu.